Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang senantiasa melindungi, menolong dan menopang kami. Terima kasih atas setiap kemurahan-Mu ya Tuhan. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Dan bimbinglah kami dari hari ke sehari, agar karakter kami semakin bertumbuh menjadi lebih baik dan semakin berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, surat 1 Korintus pasal 7 ayat 3. Demikianlah sabda Tuhan. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Tema renungan saat ini adalah laki-laki dan perempuan memang berbeda. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, pernahkah kita merasa kesal terhadap sikap pasangan atau orang lain yang sulit kita terima karena tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan? Seseorang mengatakan, kapanpun pasangan Anda mengatakan sesuatu yang menyusahkan Anda sedang mengalami salah satu dari banyak perbedaan antara pria dan wanita. Tetapi bila mana Anda mengerti bagaimana Tuhan merancang perbedaan-perbedaan itu, Anda bisa belajar untuk memanfaatkan semua perbedaan itu dengan baik dalam pernikahan Anda. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, perbedaan antara pria dan wanita tidak pernah dimaksudkan untuk menjadi penyebab perpecahan di dalam rumah tangga. Perbedaan itu dimaksudkan oleh Tuhan supaya pria dan wanita, di dalam hal ini suami dan istri, bisa saling melengkapi di dalam menghadapi masalah kehidupan. Mengetahui perbedaan antara pria dan wanita akan menolong kita untuk bisa memahami pasangan serta menerima dia dengan seluruh keberadaannya. Berikut ini adalah 2 pertanyaan mendasar yang sering muncul tentang sikap pasangan kita. Yaitu yang pertama, mengapa suamiku tidak peka? Kepekaan wanita memang cenderung lebih bekerja dibanding kepekaan pria. Berpatokan pada kepekaannya ini, wanita berasumsi bahwa pria akan tahu apa yang ia inginkan tanpa harus mengatakannya. Wanita berharap agar pria bisa membawa sinyal bahasa tubuh, tekanan suara dan maksudnya, sebagaimana wanita pada umumnya memahami hal itu. Ketika pria atau suami tidak bereaksi seperti yang ia harapkan, maka istri akan berkata, "Kamu memang tidak peka." Dalam kekesalan suami pun berkata, "Apa kamu pikir aku ini Tuhan yang bisa membaca pikiranmu?" Suami dan istri, pahamilah perbedaan ini, sehingga dapat menghindari konflik yang tidak seharusnya terjadi. Yang kedua, mengapa istriku banyak ngomong? Hasil sebuah penelitian mengatakan bahwa wanita mengeluarkan sekitar 20.000 kata per hari, sedangkan pria hanya 7.000 kata. Wanita memang suka ngobrol dan berbicara lebih banyak. Karena itulah cara yang bisa ia lakukan untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di dalam pikirannya. Otak pria tersekat-sekat dan memiliki kemampuan untuk memilah dan menyimpan informasi dengan rapi. Tetapi tidak demikian dengan cara kerja otak wanita.
Banyak masalah yang berputar-putar dalam otaknya, dan cara wanita untuk menyingkirkan masalah itu atau membuatnya merasa lebih lega adalah dengan mengatakannya. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, keinginan untuk mengubah pembawaan dasar pasangan sebagai seorang pria ataupun seorang wanita akan menyebabkan terjadinya konflik. Sikap yang paling tepat adalah memahami perbedaan itu dan mulai mengambil sikap yang positif di dalam menghadapi pasangan. Masih banyak lagi perbedaan antara pria dan wanita yang dapat mengundang masalah serius jika tidak disikapi dengan bijaksana. Semoga perbedaan ini akan semakin melengkapi kita satu dengan yang lain dan bukan menjadi penyebab perselisihan. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, mari kita bangun karakter untuk saling mengerti dan memahami setiap perbedaan dan karakter kita. Karena perbedaan itu indah jika disikapi dengan benar. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, lembutkanlah hati kami ya Tuhan, agar kami tidak banyak menuntut terhadap pasangan kami atau dari orang-orang yang memiliki karakter berbeda dengan kami. Tolonglah agar kami dapat menerima setiap perbedaan yang ada, dan biarlah setiap perbedaan justru saling menjadi pelengkap satu dengan yang lainnya. Bapa yang penuh kasih, kami ingin menyerahkan untuk seluruh aktivitas kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami memohon penyertaan dan pertolongan Tuhan. Berikanlah juga kesehatan kepada kami dan juga kepada orang-orang yang kami kasihi. Kami mohon kiranya Tuhan yang menolong kami. Bapa yang Maha Baik, kami berdoa bagi mereka yang terbaring sakit atau lemah fisik. Kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan juga berkenan untuk hadir, menjamah, memberikan penghiburan, kekuatan, pemulihan, bahkan kesembuhan. Demikian juga berkatilah bangsa dan negara kami, terutama para pemimpin yang Engkau percaya untuk memimpin negeri kami. Berikanlah hikmat-Mu ya Tuhan, agar setiap keputusan, setiap kebijakan, dan apapun yang dikerjakannya seturut dengan pimpinan Tuhan dan bukan menurut keinginannya sendiri. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk rencana pesta demokrasi yang akan terjadi pada bulan Februari di tahun ini. Berikanlah hikmat kepada bangsa kami. Berikanlah kecerdasan untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat, agar apapun yang terjadi seturut dengan pimpinan Tuhan. Kiranya Tuhan yang campur tangan, agar pesta demokrasi tersebut tidak memecah belah bangsa kami, namun dapat menyadarkan bangsa kami untuk berupaya membangun kerukunan dan toleransi satu dengan yang lainnya. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan berkenan untuk hadir memberkati bangsa dan negara kami. Kasihanilah kami ya Tuhan. Kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih. Kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.